Oke, Assalamualaikum Pak Dokter. Terima kasih ya Sandra. Iya. Silakan. Ya. Jadi kita mulai. Kalau Mbak Sandra melihat ini sistem sebagai sesuatu yang positif ya. Sebenarnya ini sistem positif, tapi banyak orang yang bisa memandang ini sebagai negatif, gitu kan? Karena orang berpikir gini, di network itu mereka just main sistem, gitu kan? Tapi sebenarnya produknya nggak bagus, banyak yang berbeda. Nah, tapi sebenarnya sistem ini adalah sesuatu yang positif. Kenapa? Karena kalau nggak pakai sistem kita kerjanya luar biasa capek. Dengan adanya sistem ini kita kerjanya cuma kalau nggak pernah dengar kita tuh namanya profit sharing, gitu kan? Dato Alan punya produk, Dato Alan punya perusahaan, Dato Alan punya sistem. Kita kerjain bagian distribusi jalannya lah. Iya, jalannya distribusi barangnya, kita bagian pemasarannya, kita bekerja dengan targetnya, gitu. Tapi kan produk sistem perusahaan ini Dato yang punya. Kita namanya profit sharing, gitu. Nah, kebanyakan orang melihatnya di MLM lain, banyak orang yang melihat sistem ini sesuatu yang buruk karena banyak juga perusahaan yang sistemnya sebenarnya merugikan. Tapi nanti kita dalam sistem yang ini merugikan atau tidak. Nah, bahasa saya bergeser ke yang negatif. Jadi mengenai cari member di media ini, nggak perlu cari member. Jadi yang penting kita adalah kerjanya distribusi produk kan. Produk ini nggak distribusinya. Jadi produk ini bagaimana caranya terdistribusi itu nggak tahu, gitu kan? Pokoknya produk caranya mau jualan kah, caranya mau pakai cari member, nggak cari member nggak masalah, bebas. Yang penting mengharuskan jadinya ya ini ya tuh. Tapi kenapa cari member ini ada di Media? Karena pertama gitu ya, kita mengikat konsumen supaya dia nggak beli produk ke toko yang lain, tapi ke toko kita. Yang pertama. Yang kedua, dia juga punya keuntungan dengan member, dia jadi member adalah dengan harga diskon, terus promo-promo dia dapat, terus kita bisa menginformasikan. Tapi kalau misalkan nama dia nggak ada di chat listing kita, kita suka lupa kan? Tapi kalau nama dia ada di chat listing, oh ibu ini belum dikabarin, oh ibu ini belum dikabarin. Iya. Tapi bukan berarti member itu harus menjalankan terus masalah. Setiap member itu berhak mau jadi konsumen, mau jadi seller doang boleh, mau jadi pembangun jaringan juga boleh. Jadi istilahnya gini, kalau ada orang asing yang mau jadi member, nggak masalah. Memang kita nggak cari member, gitu kan? karena tidak mau di push untuk situ ya. Iya. Karena kalau yang lainnya memang member itu enggak kan ada member dan member seperti itu. Jadi target pertama lebih cari orang. Kalau kita lebih ke gini, kalau ibu nyaman member karena harganya diskon silakan. Tapi kalau nggak mau cuma beli produk dari saya nggak masalah. Jadi sebenarnya nyaman gitu buat kita. Kita nggak harus pergi ke rumah orang mengenalkan produk bahwa dia harus jadi member, itu nggak ada. Mungkin produk knowledge aja, informasi produk sampai ke betul. Nah, gitu. Karena itu yang saya alami sama ibu ya Bu. Saya yang minta malah. Iya, kita juga begitu benar. Kita tunggu mereka ini. Pengen. Iya. Saya pengen baru ibu boleh seperti itu. Gampang.